Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat inspirasi Islami, semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Selamat datang di channel kami Inspirasi Islami. Konten saat ini akan membahas tentang penciptaan manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam merupakan manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, Nabi Adam dijuluki sebagai Abu al-Bashar, nenek moyang manusia. Lantas bagaimana penciptaan Nabi Adam? Simak videonya sampai selesai. Dijelaskan di dalam Al-Quran, sebagai sumber utama orang Islam bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan proses dan tahapan penciptaan manusia pertama itu. Mulai dari tanah sampai wujud manusia yang bernyawa. Semua proses itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Tahap pertama. Pada tahap pertama, dijelaskan bahwa Adam diciptakan dari tanah. Dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 59, Allah berfirman, artinya, sesungguhnya misal penciptaan Isa di sisi Allah, adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah seorang manusia, maka jadilah dia. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 59. Ayat tersebut menjelaskan analogi Nabi Isa dengan Nabi Adam yang sama-sama diciptakan tanpa seorang bapak. Bahkan, Nabi Adam bukan hanya tanpa bapak, tapi juga tanpa ibu yang mengandung dan melahirkannya. Padahal manusia yang lahir itu dari seorang ibu, namun tidak dengan Nabi Adam alaihi salam diciptakan dari tanah. Al-Baidawi menjelaskan, ayat tersebut merupakan penjelasan dalam bentuk penganalogian diciptakannya Nabi Isa dengan Nabi Adam yang diciptakan tanpa ayah dan ibu. Keduanya sama-sama tercipta dari tanah. Lihat Al-Baidawi, Anwar Al-Tanzil wa Aswa Al-Tawil, Juz 2, halaman 20. Dalam hadits sahih dijelaskan, Abu Dawud dan Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Artinya, kalian semua adalah anak cucu Adam, dan Adam terbuat dari tanah. Dalam hadits sahih yang lain juga dijelaskan, artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam dari segenggam tanah. Digenggamnya dari semua jenis tanah. Sehingga rupa anak cucu Adam sebagaimana dari tanah diambilnya. Sehingga dari mereka ada yang berkulit merah, putih, hitam, antara putih dan hitam. Ada yang berbahagia, bersedih, buruk, baik, dan antara keduanya. Dr. Salah Al-Khalidi memaparkan, hadis ini menjelaskan rahasia perbedaan warna kulit manusia. Hal itu karena berbeda warna tanah saat penciptaannya. Sebagaimana perbedaan manusia dari jiwa, karakter, dan lakunya. Hal itu karena perbedaan jenis bahan tanah penciptaannya. Lihat Al-Khalidi, Al-Kohas Al-Qurani, Juz 1, halaman 91. Tahap kedua. Tahap berikutnya adalah dalam bentuk tanah yang dicampuri air. Dalam Al-Quran diistilahkan dengan kata tin. Sehingga perbedaannya adalah, jika pada tahap pertama murni tanah, maka tahap kedua ini sudah dicampuri air. Lihat Al-Khalidi, Al-Kohas Al-Qurani, Juz 1, halaman 91. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Qs 3871. Tahap ketiga. Pada tahap ketiga, Adam sudah dalam bentuk tanah liat yang kering dan kuat. Jika sebelumnya lembek karena mengandung air, maka tahap ini sudah mengering dan keras. Sebuah tahap lanjutan dari proses sebelumnya. Allah berfirman, artinya, maka tanyakanlah kepada mereka, musyrik Mekah, apakah mereka yang lebih kukuh kejadiannya ataukah apa yang telah kami ciptakan itu? Sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari tanah liat. Al-Quran Surat Ash-Shafat ayat 11. Imam Raghib Al-Ashfihani menjelaskan, bahwa arti kata, lazib, adalah tanah yang sudah mengeras.
Menurut Dr. Salah Al-Khalidi, ini merupakan tahap lanjutan dari tahap sebelumnya yang berupa perubahan dari tanah yang lembek karena berair menjadi tanah liat, yang kokoh dan kuat. Lihat Al-Khalidi, Al-Kohas Al-Qurani, Juz 1, halaman 92. Tahap keempat, pada tahap ini, berubah menjadi wujud tanah yang berwarna hitam, berbau tidak enak, berubah bentuk dan kering. Lihat Al-Khalidi, Al-Kohas Al-Qurani, Juz 1, hal 93. Allah SWT berfirman, artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering, yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Al-Quran Surat Al-Hijr ayat 28. Dr. Salah Al-Khalidi menjelaskan, ini merupakan tahap kelanjutan dari sebelumnya. Setelah sebelumnya tanah berair yang lembek menjadi kering dan mengeras, lalu dibiarkan sesaat, hingga menjadi berwarna hitam, berbau tidak enak, berubah pola dan kering. Lihat Al-Khalidi, Al-Kohas Al-Qurani Juz 1, halaman 93. Tahap kelima, pada tahap ini, wujudnya berupa tanah kering yang mengeluarkan bunyi ketika diketuk. Artinya, dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. Al-Quran Surat Ar-Rahman ayat 14. Imam Al-Baidawi menjelaskan, kata sol-sol memiliki arti tanah kering yang memiliki suara. Tafsir Al-Baidawi, Anwar Al-Tanzil wa Aswa Al-Tawil, Juz 5, halaman 171. Senada dengan Al-Baidawi, Dr. Salah Al-Khalidi juga menjelaskan bahwa sal-sal berarti tanah kering. Dinamakan demikian karena mengeluarkan bunyi jika diketuk. Lihat Al-Khalidi, Al-Kohas Al-Qurani, Juz 1, halaman 94. Sederhananya kita bisa membayangkan tanah yang sudah diolah menjadi sebuah tembikar, kering dan karena kerasnya akan mengeluarkan bunyi jika diketuk. Tahap ke-6. Kelima tahap di atas belum membentuk pola Adam sebagai bentuk manusia dan belum ditiup ruh pada diri Adam. Masih perubahan tanah sesuai tahap masing-masing. Baru pada tahap selanjutnya, tahap ke-6, Adam sudah dibentuk dalam wujud manusia dan sudah ditiupkan ruh. Dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu Adam lalu kami bentuk tubuhmu. Kemudian kami katakan kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun bersujud kecuali iblis. Dia tidak termasuk mereka yang bersujud. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 11. Dr. Salah Al-Khalidi menjelaskan, ini merupakan fase kedua setelah fase penciptaan sebelumnya 5 tahap. Setelah sebelumnya berupa tanah yang mengeras, kemudian dibentuk dan ditegakkan. Jadilah bentuk patung dalam wujud manusia. Ini sebelum ditiup ruh. Lihat Al-Khalidi, Al-Kohas Al-Qurani, Juz 1, halaman 95. Berikutnya, barulah ruh ditiupkan pada Adam. Allah memerintahkan malaikat dan jin untuk sujud pada Adam. Hanya saja jin terlalu angkuh untuk mematuhi perintah Tuhannya dan sujud pada makhluk yang berbahan baku tanah itu. Allah berfirman, artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering, yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan telah meniupkan ke dalamnya ruh ciptaanku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Qs Al-Hijr 15:28-29. Tahap ke-6 ini merupakan finalisasi, atau tahap terakhir dalam penciptaan wujud Nabi Adam alaihi salam dalam sosok manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga barokah dan manfaat.